Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi bersama saya, Puji Afifah di segmen Ngopi Pahit, ngobrol pemilihan paling ngehits bersama Bawaslu Kota Tegal. Nah, saat ini saya nggak sendirian nih Sobat, saya ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat cool tentunya. Siapakah beliau? Bapak Sukristo. Halo Bapak, selamat pagi. Halo Mbak Puji, Gimana pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, pasti Sobat Bawaslu belum kenal kan siapa sosok Bapak Sukristo ini? Bapak Sukristo lahir di Tegal 3 Agustus 1979. Dia bertempat tinggal di Sumur Panggang. Margadana, Kota Tegal. Bapak Sukristo merupakan lulusan D3 Universitas Pancasakti Tegal, jurusan Teknik Mesin. Bapak Sukristo juga pernah menjabat sebagai Ketua KPPS di tahun 2004 dan 2008, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua dan anggota PPK di tahun 2014 dan 2019. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Kordiv atau Koordinator Divisi Penanganan Pencegahan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Tegal. Benar begitu Bapak? Betul, udah browsing ya? Atau mungkin Bapak ingin menambahkan yang lain? Enggak, itu aja cukup. Oke Pak. Saat ini Bawaslu lagi ada kegiatan apa sih Pak? Banyak ya, karena ini tahapannya rekrutmen ad hoc, terutama Pantarli yang tanggal 13 sampai 19 kemarin itu pukul 23.59. Jadi pengawasan lagi fokus di rekrutmen ad hoc Pantarli itu. Pantarli itu kan untuk mendata atau petugas pemutakhiran daftar pemilih begitu ya, untuk digunakan nanti di pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil kota, dan bupati, wakil bupati itu untuk data pemilih itu Mbak Uci. Selama pengawasan ada aduan nggak dari masyarakat terkait dari pengawasan Pantarli sendiri? Sampai dengan penutupan tanggal 19 ya, aduan secara resmi tidak ada sih ya, hanya persoalan-persoalan yang rekrutmen yang terafiliasi begitu dalam peserta pemilu kemarin menjadi tim sukses dan sebagainya. Walaupun memang susah dibuktikan juga, karena kalau menurut regulasi pedoman rekrutmen ad hoc Pantarli itu tidak masuk dalam anggota partai politik selama 5 tahun. Sementara kawan-kawan yang mendaftar Pantarli itu terkadang hanya menjadi relawan dan sebagainya. Tapi kami menyampaikan kepada PPS, KPU secara berjenjang untuk sampaikan kepada PPS supaya agak lebih berhati-hati dalam proses rekrutmen Pantarli. Persoalan ini sebenarnya persoalan biasa, tapi ketika muncul aduan atau laporan ini jadi persoalan yang luar biasa. Begitu kayak kira Mbak Puji. Baik, ada pengawasan tersendirinya ya Pak? Persis, ada. Iya. Lebih ketat lagi ya Pak berarti? Harus lebih ketat lagi. Terkait pemasang terkait edaran surat APK ya Pak. Nah, untuk APK sendiri itu undangannya itu turun kira-kira per tanggal berapa Pak? Susah diprediksi ya Mbak. Jadi alat peraga kampanye itu salah satu metode kampanye dalam pemilihan. Kalau kita ingat di metode kampanye pemilu tahun 2024 itu kan ada 9 ya. Dari pertemuan terbatas, tatap muka, media sosial, iklan media cetak, rapat umum, debat terbuka dan sebagainya. Kalau di pemilihan itu ada 7. Jadi penyebaran alat perag gini ya, APK itu kan ada yang disebar, ada yang dipasang. Kalau APK yang dipasang itu misalkan baliho, banner dan sebagainya. Kalau sebar itu ya stiker, pamflet, leaflet begitu ya. Tapi kalau APK yang dipasang itu banner dan sebagainya. Nah, pemasangan APK itu 3 hari setelah penetapan bakal calon menjadi calon, itu aturannya begitu. Jadi sampai hari ini pun entah itu surat atau regulasi yang lain, terutama PKPU tentang kampanye, kita belum ada. Jadi kemungkinan itu kampanye dimulai tanggal, kalau tidak salah tanggal 23 September. Nah, yang perlu diperhatikan adalah PKPU itu kaitan dengan kampanye itu menjelaskan tentang tata letak
lokasi yang boleh digunakan kampanye dan tidak boleh digunakan kampanye. Di samping juga ada regulasi yang lain Mbak Puji, kaitan dengan misalkan nih, kalau kita di Kota Tegal ada perwal 10.A, itu kaitan yang sama juga tapi bentuknya lokal lah, misalkan di tempat jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ayan, ini tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye. Jadi terus titik mana yang boleh digunakan untuk kampanye dan sebagainya, itu kira-kira Mbak. Dan Mbak Puji. Ada larangan tersendirinya ya Pak untuk Persis. pilkada mendatang ya Pak, lebih Persis. ketat lagi bahasanya. Lebih ketat lagi, betul, lebih ketat lagi. Ya. Terkait dari parpol sendiri nih, kapan sih diperbolehkan mereka melakukan kampanye, di tanggal berapa kira-kira? Karena pemilihan itu pesertanya bukan partai politik, tapi pesertanya adalah pasangan calon. Jadi entah itu kalau skupnya provinsi ya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur misalkan, kabupaten bupati wakil bupati, sementara kita di Kota Tegal itu ya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, itu pesertanya. Jadi kalau yang lalu itu kan pesertanya adalah partai politik dan calon anggota DPD gitu ya. Kalau pemilihan udah bergeser nih, regulasinya juga bergeser. Kalau dulu babonya Undang-Undang 7 2017, sekarang udah berbeda lagi. Undang-Undang 10 2016, tapi turunannya banyak dari Perpu 1 2014, 1 2015, 8 2016 dan sampai dengan ini 10 16 tambah 8 2020 kaitan dengan pemilihan. Jadi peserta pemilihan adalah calon gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Begitu Mbak Puji. Terima kasih. Seperti yang kita tahu nih ya Pak, H-3 menjelang pemilu atau pilkada itu kan ada yang namanya masa tenang. Masa tenang, betul. Masa tenang, di mana masa tenang ini kan parpol sendiri atau bakal calon itu sudah tidak diperbolehkan melakukan kampanye. Betul. Nah, ada satu kejadian nih Pak di salah satu daerah pada saat pemilu kemarin. Ketika seorang PTPS tersebut sedang mencopot atau melepas APK. Nah, PTPS tersebut didatangi oleh salah satu parpol, sekelompok parpol. Lantaran mereka tidak terima jika APK tersebut dilepas. Padahal PTPS tersebut sudah menjelaskan terkait adanya masa tenang Pak, yang akhirnya parpol tersebut sampai akhirnya melakukan penyerangan terhadap PTPS. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Ya, begini ya, karena secara aturan H-3 adalah bebas dari atribut alat peraga kampanye apapun itulah ya. Jadi kewajiban kita sebenarnya memang tidak tertuang secara jelas di regulasi. Artinya siapa yang berhak menertibkan APK dan sebagainya. Kalau di Perwal 10A jelas itu ada aparat Satpol PP yang bisa membersihkan itu. Nah, karena kita sebagai lembaga pengawas berkewajiban untuk supaya tetap ada rule atau jalur regulasi yang ada bahwa H-3 itu harus bebas dari seluruh atribut kampanye dan sebagainya, kita berkewajiban untuk menertibkan alat peraga kampanye setelah berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Misalkan nih ada polisi Satpol PP begitu ya, kita bekerjasama dengan itu. Nah, kaitan dengan penyerangan ataupun istilah lain lah menghalang-halangi itu semestinya tidak terjadi kalau kita menyampaikan atau mungkin peserta pemilihan itu dengan kita melakukan sosialisasi bisa menyampaikan pada para pendukungnya. Banyak kan yang pendukung ini yang tidak paham kaitan dengan regulasi. Jadi muncul adanya kalau istilah penyerangan. Nah, untuk mengantisipasi itu kita sosialisasi secara masif pada seluruh lapisan segenap masyarakat bahwa H-3 itu atribut kampanye segala macam harus bebas, bersih dan sebagainya. Upaya masif itu bisa melalui sosialisasi kepada peserta pemilihan, masyarakat luas dan lain sebagainya. Adalah upaya masif seperti itu. Kalau melihat evaluasi pemilu 2024 kemarin, memang skalanya nggak terlalu besar juga Mbak Puji.
ada beberapa misalkan PTPS menertibkan alat peraga kampanye di rumah masing-masing misalkan ya. Ini masih jadi persoalan begitu ya. Karena orang itu menganggap misalkan di rumah sendiri itu clear, tidak bisa dicopot dan sebagainya walaupun itu masa tenang. Itu pemahaman yang salah. Kecuali kantor kantor partai politik ya, itu enggak apa namanya? Enggak wajib itu karena sudah sudah terjelas lah dalam regulasi bahwa kantor peserta pemilu memang diberi keleluasaan untuk menempel, tapi bukan alat peraga kampanye misalkan, hanya lambang partai politik dan lain sebagainya. Nah, pemahaman itu digunakan oleh masyarakat bahwa loh, misalkan di kantor politik boleh, di rumah saya enggak boleh. Kalau ini kan bukan ruang publik begitu ya, itu biasanya argumentasinya seperti itu. Sepanjang terlihat oleh masyarakat itu berarti ruang publik. Prinsipnya Bawaslu bahwa menyampaikan bahwa sepanjang terlihat, misalkan di depan rumah nih dipasang APK dan lain sebagainya, sepanjang terlihat masyarakat umum berarti itu ruang publik, harus kita tertibkan. Itu Mbak. Berarti upaya yang dilakukan itu dengan upaya masif sendiri ya Pak? Pasti. Dari peserta pemilu Pasti. ya Pak dan Pasti. Ya baik. Terkait pemasangan baliho nih ya Pak. Oke. Di salah satu daerah ada yang sudah memasang dan baliho tersebut berisi ajakan untuk Gen-Z mendukung salah satu paslon Pak. Oke. Dan Gen-Z ini kan rasa pengetahuannya kan besar ya Pak. Kita nih kepo siapa pemimpin yang akan kita pilih nanti. Pasti kan harus pilih yang terbaik Pak. Karena tentunya kan untuk memimpin daerah gitu. Setelah ditelusuri ternyata paslon ini tuh mantan koruptor Pak. Maaf, mantan koruptor. Nah, mengenai hal tersebut apakah ada peraturan perundang-undangan dari Bawaslu sendiri? Kenapa mantan koruptor itu bisa mencalonkan diri Pak? Ini yang dari dulu diskusi ini yang cukup menarik saya kira. Jadi dalam tahapan pencalonan itu kalau sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang 10 2016 ada 8. B, C, D, H sampai huruf G. Nah, di huruf B ada yang menarik juga. Di huruf B angka 2 itu ada surat pernyataan bebas sebagai narapidana. Artinya tidak tersangkut dengan hukum. Nah, ada frasa yang menarik saya kira Mbak Puji. Atau ketika mantan narapidana harus menyampaikan atau mengumumkan dirinya di media cetak lokal atau nasional. Itu yang menarik saya kira. Jadi kalau dari sisi Bawaslu kita tidak tidak ada regulasi hal seperti itu karena itu sudah tertuang dalam undang-undang gitu ya, undang-undang pemilihan. Nah, itu di frasa itu bunyinya adalah atau sebagai mantan narapidana wajib mengumumkan di media cetak dan media lokal dan ada buktinya begitu ya untuk didaftarkan pada KPU sebagai bakal calon. Itu hanya itu toh. Kedua, surat tidak pernah menyatakan perbuatan tercela. Itu dibuktikan dengan SKCK ya, SKCK dari surat kepolisian dan sebagainya. Jadi kaitan dengan koruptor saya kira itu jadi perdebatan yang menarik saya kira. Jadi regulasinya tidak mengatur detail itu, hanya ketika memang menjadi mantan narapidana mencantumkan atau mengumumkan dirinya di media cetak atau media nasional sebagai syarat pendaftaran pemilihan kepala daerah. Bunyinya seperti itu. Jadi ya sudah Bawaslu hanya menaati teks sampai di situ. Kalau memang itu koruptor atau perbuatan lain ya sudah masyarakat nanti yang menilai begitu ya karena regulasinya tidak detail mengatur itu. Misalkan nih koruptor yang dihukum 3 tahun ya boleh asal mengumumkan dirinya sudah mengumumkan di media cetak atau nasional itu sebagai syarat bakal calon itu dibuktikan dengan surat pernyataan dan sebagainya. Jadi itemnya banyak Mbak persyaratan itu. Tapi yang Mbak Puji tanyakan dengan koruptor atau narapidana itu, ya hanya itu pasal itu yang mengatur di pasal 45 poin B angka 2
Itu jelas. Itu Mbak Puji. Intinya kalau misalkan ada bakal calon atau yang mantan napi itu harus mengumumkan dirinya ya Pak. Betul, sampai hari ini begitu. Mudah-mudahan turun aturan lain lah. Kita enggak berani. Karena PKPU pencalonan itu kan sampai hari ini juga belum turun juga, hanya PKPU pencalonan perseorangan ya, karena sudah kita lewati. Alhamdulillah Kota Tegal tidak ada. Hanya nanti PKPU yang biasanya begini Mbak. Undang-undang itu hanya mengatur secara besar. Secara teknisnya nanti diatur dalam PKPU. Ya. Jadi misalkan tadi saya sampaikan ada 8 persyaratan, nanti itemnya cukup banyak nih, ada NPWP, surat pilot dari pengadilan negeri, kesehatan dan lain sebagainya. Nanti kan munculnya PKPU itu mengatur secara teknis pasal per pasal, misalkan mengumumkan di media cetak nasional itu jelaskan nanti secara teknis. Nah, bisa jadi muncul regulasi yang lain, misalkan 5 tahun dihukum 3 tahun, misalkan begitu. Nanti bisa jadi begitu. Kita nggak bisa berandai-andai Mbak Puji, karena regulasi pemilu itu cepat sekali. Bisa jadi saya hari ini ngomong A, besok bisa berbicara D karena regulasinya sangat cepat. Gitu Mbak Puji. Berarti tergantung dari regulasi yang turun dari pusat ya Pak. Kita tunggu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Biasanya kan pada saat kampanye nih, ada yang namanya bagi-bagi sembako, sosialisasi ataupun yang lain. Atau yang biasa sering itu dengan bagi-bagi uang. Yang sering kita sebut dengan serangan fajar ya, Sobat. Nah, bagi-bagi uang ini itu biasa dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi, Pak. Nah, bagaimana dengan tanggapan Bapak sendiri mengenai hal tersebut? Bagi-bagi uang ya, ya dari dulu memang begitu. Jadi upaya kita adalah satu, sosialisasi secara masif tadi kembali itu. Ada upaya-upaya pencegahan untuk itu. Beberapa, kalau kita evaluasi pemilu 2024 yang baru kemarin itu, beberapa memang ada seperti itu. Nah, upaya kita mencegah untuk itu. Jadi peserta sekarang lebih pintar daripada pengawas. Jadi tahu sisi kelemahan kaitan dengan persoalan money politik. Nah, pertama yang perlu dipahami adalah penyebaran money politik itu ada waktu tertentu. Misalkan nih, sekarang belum mulai tahapan pencalonan atau tahapan kampanye. Boleh enggak memberikan uang? Secara regulasi diperbolehkan karena belum masuk tahapan. Nah, money politik itu dihitung ketika tahapan kampanye, masa tenang dan masa pencoblosan begitu. Itu dihitung itu. Nah, kalau di pemilu 2024 ada tiga elemen yang bisa kita jerat dengan money politik, misalkan pelaksana kampanye, petugas kampanye, dan peserta kampanye. Nah, sementara pemilihan elemennya sudah bergeser. Ditambah lagi bisa orang per orang. Pemberi, kalau dulu pemilu 2024 itu hanya pemberi yang bisa kita jerat dengan money politik. Tapi sekarang penerima bisa kita jerat dengan money politik, undang-undang money politik, atau pidana pemilu lah. Jadi sudah bergeser lah. Jadi tidak hanya dalam masa tahapan kampanye, hari tenang dan sebagainya. Tapi saya ralat. Kalau dulu kampanye yang bisa dijerat adalah petugas kampanye, tim peserta kampanye. Orang per orang tidak ada. Orang per orang itu hanya dijerat dalam masa pemungutan suara. Jadi sekarang itu sudah mulai tahapan kampanye, orang per orang bisa kita jerat dengan pidana pemilu kaitan dengan money politik. Nah, tapi kadang-kadang orang itu berargumentasi kaitan dengan kos politik, misalkan itu tertuang ada regulasi menyatakan bahwa selain boleh menerima anggaran untuk transport misalkan uang makan dan sebagainya, itu dalihnya nanti bergeser ke situ. Jadi upaya-upaya itu sebagai langkah awal adalah mencegah sebelum adanya kejadian seperti itu. Itu Mbak Puji. Jadi sekarang dari pemberi
si money politik itu juga ikut terjerat ya Pak? Persis. Hmm, Dan polanya sekarang bukan serangan fajar lagi, ada serangan iya. duha, serangan zuhur dan lain sebagainya. Sebutannya banyak ya Pak? Iya, sebutannya banyak. Nggak cuma serangan fajar. Oke. Lanjut ke ini ya. Terkait Bapak kan Koordif ya Pak? Atau Iya. koordinator divisi penanganan Ya, penyelesaian sengketa. Pada saat pemilu kemarin, pelanggaran apa sih yang paling sering temui dan terjadi Pak? kalau pelanggaran meranah ke tindak pidana pemilu, saya kira nggak ada ya, nggak ada. Tapi pelanggaran yang sering terjadi adalah pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan regulasi. Itu yang sering kita temui. Dan juga apa namanya ya, kaitan dengan persoalan-persoalan penyelenggara yang tidak netral, misalkan terindikasi tidak netral begitu ya, karena sebagai lembaga atau sebagai penyelenggara itu harus netral, tidak berpihak pada salah satu pihak. Nah, secara keseluruhan evaluasi pemilu 2024 itu tidak ada persoalan yang mengarah kepada pidana, tapi hanya persoalan-persoalan apa namanya, pemasangan alat peraga kampanye. Ya pelanggaran administratif lah, banyak yang kita jumpai seperti itu. Itu Mbak Puji. Paling banyak itu terkait pemasangan APK ya Pak? Pemasangan APK, Yang paling kampanye sering tidak ber-STTP, dan lain sebagainya. Makasih Mbak Puji. Oke, lanjutnya Pak. Last pertanyaan Oke. terakhir. Bagaimana sih alur penyelesaian untuk pelanggaran? Pasti kan ada tahapan-tahapannya ya Pak. Itu seperti apa Pak? Mungkin Sobat Bawaslu juga pasti ingin mengetahui ya Pak. Pelanggaran ya. Ada pelanggaran itu ada dua. Laporan dan temuan. Laporan adalah masyarakat yang bisa melaporkan ke kami lewat kami atau Warwascam atau PPL begitu ya, tingkat kelurahan. Nah, laporan itu tiga yang boleh melaporkan kaitan dengan kejadian atau dugaan pelanggaran di pemilu. Misalkan satu adalah masyarakat pemilih yang sudah mempunyai hak pilih. Kedua adalah peserta pemilihan, ya. Ketiga adalah pemantau pemilu. Di luar itu tidak bisa. Misalkan saya mau lapor, bagi apa? Tim sukses tidak ada di regulasi. Kalau mau berarti peserta pemilu atau masyarakat biasa yang mempunyai hak pilih atau pemantau pemilu. Nah, itu laporan. Nah, ada satu lagi temuan. Temuan itu murni temuan kita lembaga pengawas secara berjenjang. Bawaslu, Panwascam, PPL sampai dengan PTPS. Itu alurnya seperti itu. Nah, melaporkan ke kita batas waktunya adalah 7 hari sejak diketahui atau 7 hari sejak ditemukan kalau itu temuan. Ya. Nah, batas waktu prosesnya adalah 3 hari plus 2 hari atau 5 hari. Hari kerja. Hari kalender. Makanya sangat cepat sekali penanganan pelanggaran. Nah, kaitan dengan saya Kodim penanganan pelanggaran dan sengketa ya. Nah, ini kalau sengketa ini berbeda Mbak Puji. Sengketa itu apa sih? Kalau kita mengenal dengan sengketa proses. Kalau dulu rujukannya Perbawaslu 9 tahun 2002, sekarang udah berbeda nih. Perbawaslu 2 tahun 2020 ya, kaitan dengan sengketa. Sengketa adalah ada 2 sengketa. Satu sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara. Peserta pemilihan dengan penyelenggara. Kedua adalah peserta pemilihan peserta pemilihan dengan peserta pemilihan ya. SAP begitu antar peserta. Nah, kalau peserta dengan penyelenggara itu 2 berita acara dan surat keputusan akibat itu ya. Misalkan begini nih, dalam proses penetapan calon si A ternyata tidak lolos dalam verifikasi dan sebagainya. Muncul SK atau berita acara, itu bisa dimohonkan ke kita, Bawaslu Kota, Kabupaten Kota, untuk dimohonkan untuk sengketa. Nah, dalam proses sengketa, pendaftaran itu 3 hari setelah dikeluarkannya SK atau berita acara. Ada 2 penyelesaian. Pertama adalah musyawarah
atau dulu di Bawaslu 9 atau di pemilu itu dikenal dengan mediasi. Setelah 3 hari tidak tertemu titik temu dalam proses musyawarah, kalau sekarang itu dikenal musyawarah, sama juga sih, hanya diksinya saja yang berbeda. Nanti maju lagi musyawarah terbuka. Itu lewat persidangan atau lebih dikenal kalau pemilu kemarin adjudikasi, sidang adjudikasi. Jadi ada pemohon, ada termohon, dan ada Bawaslu sebagai, kalau boleh saya bilang, lembaga legislatif juga, karena sebagai hakim juga, hakim adjudikasi. Nah, itu akibat berita acara dan SK misalkan. Nah, yang kedua, sengketa antar peserta pemilihan. Biasanya itu terjadi ketika proses pemasangan APK, misalkan bertumpuk-tumpuk nih, satu depan, satu belakang, akhirnya tertutupi. Ya, jadi itu proses-proses persoalan sengketa juga nantinya. Itu bisa dimohonkan ke kita untuk penyelesaian sengketa. Lewatnya ya musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau penyelesaian itu sengketa antar peserta pemilihan, pengawas kecamatan bisa lewat surat mandat dari kita Bawaslu Kabupaten Kota bisa menyelesaikan itu. Jadi kalau yang khusus antar peserta gitu ya, tapi antara peserta dengan penyelenggara itu ranahnya Kabupaten Kota. Itu Mbak Puji. Cukup ini ya Pak, ada laporan, temuan, dan penyelesaian sengketa ya Betul. Pak. Baik, itulah beberapa pertanyaan yang sudah terjawab ya Sobat Bawaslu. Mungkin Bapak Sukristo bisa memberikan closing statement. Oke, Mbak Puji. Kaitan dengan pembicaraan kita dari awal sampai akhir kaitan dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ya, bahwa saya ada menyampaikan quotes lah terbaik kaitan dengan money politik dan sebagainya, bahwa pemimpin yang lahir dari serangan fajar itu akan memimpin dengan tidak wajar. Jadi untuk masyarakat pemilih khususnya di Kota Tegal itu perlu memahami konteks tersebut. Yang perlu diperhatikan ketika memilih calon pemimpin adalah bisa menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang ada. Tapi dengan serangan fajar itu akan memimpin dengan tidak wajar. Itu Mbak Puji. Bapak, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Terima kasih juga kepada teman-teman Bawaslu yang sudah menonton pada acara Ngopi Pahit kali ini. Saya Puji Afifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagline. Iya, tagline. Bareng-bareng ya Pak? Oke. Kanan. Oke, 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.